Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Rezeki Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, dan buat bos-bosku yang sudah support YouTube channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Mudah-mudahan semua urusan rezekinya dilancarkan ya bosku. Dan buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku, mohon maaf di laga kemarin di sini kita kena prank di laga Chelsea. Oke. Di menit krusial di sini Chelsea mampu diimbangi sama Wolves ya bosku. Di sini Wolves mampu menyamakan kedudukan dengan skor 2-2 ya bosku di menit 97. Di sini Wolves mampu menyamai kedudukan. Jadi dimana laga kemarin itu kita pegang Chelsea di handicap 1 ya bosku, dan di sini 2 build di jam awal kita tumbang gara-gara Chelsea. Oke. Dan kembali saya racik ya bosku, untuk build dini hari itu saya juga racik ada 5 pertandingan atau 5 match yang saya sharing di grup WhatsApp, dan itu kita juga kena song di laganya Liverpool. Oke, kembali di laga kemarin malam kita kena prank semua di Liga Inggris. Oke. Jadi sangat sayang banget Liga Inggris di sini menggagalkan parlay kita ketiga-tiganya ya bosku. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ataupun di YouTube. Oke, dan buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join atau mau merapat di grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya itu free. Yang penting di sini bos-bosku bermain di satu server atau satu atap bersama kami di Sport 168. Jadi buat bos-bosku yang belum punya grup WhatsApp untuk cari referensi atau untuk cari laga betting setiap harinya, bos-bosku bisa merapat di grup WhatsApp kami. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis. Yang penting bos-bosku bermain di satu server atau di satu atap bersama kami. Oke, di Sport 168. Nanti untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran saya sudah lampirkan di kolom komentar. Untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti build-nya seperti biasa saya tampilkan di awal video. Dan di sini kita lanjut saja pergi ke pembahasan kita untuk laga nanti malam. Di sini saya ambil dari Liga Spanyol ya bosku, di mana sini Getafe yang menyamu Rayo Vallecano untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku di La Liga Spanyol, di mana sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, dua klub ini yang lagi berada di performa kurang bagus ya bosku, itu dia menempatkan posisinya di papan bawah ya bosku, atau di tengah klasemen La Liga Spanyol ya bosku. Getafe yang belum berada di posisi aman ya bosku. Kalau kita lihat dari perolehan poin Getafe, ini Getafe yang masih berada di ujung tanduk ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam saya rasa sini Getafe harus bisa memaksimalkan performanya ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau juga kita lihat performa Getafe di kandang ya bosku, performa Getafe yang bermain di kandang ini juga kita bisa bilang ya cukup lumayan ya bosku kalau berhadapan dengan Rayo Vallecano. Kalau kita lihat ya bosku dari agregat ya bosku, di sini saya rasa Getafe bisa menangkan laga ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, karena Getafe yang masih belum aman di posisi standing klasemen sementara ya bosku. Jadi di sini Getafe harus lebih bekerja keras. Oke, kemungkinan laga nanti malam ini Getafe bisa menangkan laga dengan selisih tipis ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Getafe di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Di under 2/4 ya bosku untuk laga Getafe. Dan next di sini kita lanjut ke pertandingan kita yang kedua ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Prancis. Oke, di Liga Prancis 1, di mana sini Clermont yang menjamu Montpellier untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau lihat dari segi line up di sini seimbang ya bosku. Ada beberapa pemain dari dua klub ini yang bakalan absen untuk laga nanti malam.
Jadi laga untuk laga nanti malam kita agak ditebak ya bosku, karena dilihat dari segi line up ini cukup berat bagi saya ya bosku untuk bisa memprediksi untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under di sini, saya rasa tuan rumah bisa lebih unggul ya bosku untuk laga nanti malam. Apalagi sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Clermont yang lagi berada di posisi kurang bagus ya bosku di standing klasemen Liga Prancis. Di sini Clermont yang masih 50-50 ya bosku posisinya. Di sini Clermont harus memaksimalkan performanya untuk bisa lolos dari fase degradasi ya bosku, karena hanya selisih 1 poin dari ST Etienne ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir head to head untuk dua klub ini ya bosku, kita bisa bilang dua klub ini cukup seimbang ya bosku performanya. Saya rasa di sini di laga terakhir Montpellier mampu menangkan laga dengan skor 1-0 ya bosku. Kemungkinan laga nanti malam ini bisa dimenangkan oleh Clermont dengan skor tipis juga. Oke, kemungkinan hanya selisih 1 gol ini masih cukup bagus ya bosku bagi Clermont kalau kita lihat dengan performanya Clermont musim sekarang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Clermont di handicap setengah atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Jika ada semantuling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan lanjutnya bosku kita pergi ke Liga Italia Serie A ya bosku, dimana sini Venezia yang menjamu Bologna untuk laga nanti malam. Dilihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Spezia yang di sini sudah dipastikan bakalan tidak lolos ya bosku atau tidak bisa lanjut di Liga Serie A Italia ya bosku, karena sini Venezia yang sudah ketinggalan jauh ya bosku poinnya dari dua klub di atasnya. Walaupun sini Venezia lagi menyisakan 2 laga ya bosku untuk pertandingannya, saya rasa untuk laga 2 laga terakhir ini agak berat ya bosku bagi Venezia. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa sini Venezia yang bermain di kandang agak sulit bisa mengembangkan permainannya ya bosku atau pola permainannya kalau kita bandingkan dengan performa Bologna ya bosku. Di sini Bologna berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus kalau kita bandingkan dengan Venezia ya bosku. Sini Venezia yang lagi menelan kekalahan beruntun ya bosku di laga terakhir. Jadi untuk mengantisipasi kalau laga ini bakalan terjadi imbang, bosku bisa bermain di Bologna di nahan seperempat atau bisa bermain di under 3. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa dimenangkan oleh Bologna dengan skor tipis itu hanya 1-0 ya bosku. Paling buruk bakalan terjadi 2 gol untuk laga nanti malam ya. Next ya bosku, kita lanjut ke pertandingan kita yang keempat. Di sini saya ambil dari Liga Inggris ya bosku. Mudah-mudahan Liga Inggris tidak ngeprank kita kembali. Oke, di sini Arsenal yang menjamu Leeds United untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Arsenal yang berada di peringkat 4 di sini harus mengamankan posisinya biar musim depan itu bisa masuk ke Liga Champions ya bosku. Oke. Di sini Arsenal yang berada di peringkat 4, kalau kita lihat Leeds yang berada di peringkat 17 ya bosku. Jadi dua klub ini sama-sama ngotot untuk bisa mendapatkan 3 poin ya bosku, karena dua klub ini sama-sama lagi butuh 3 poin untuk laga nanti malam. Jadi perkiraan saya ini Arsenal bisa lebih mendominasi bosku. Kalau kita lihat dari segi line up-nya Leeds, di sini saya rasa Leeds agak sulit bisa mengembangkan pola permainannya ya bosku, karena di sini ada dari line up Leeds United ini yang bakalan absen untuk laga nanti malam dari lini tengah. Saya rasa untuk Leeds ini sulit untuk bisa memperkembangkan pola permainannya yang bermain di kandangnya Arsenal ya bosku. Kalau kita juga lihat performa Arsenal di kandang ini juga cukup garang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku itu bisa pegang Arsenal di handicap 3/4 atau bisa bermain di under 3,5. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 dimenangkan oleh Arsenal. Oke. Next kita lanjut ke pertandingan kita yang kelima atau terakhir menurut versi 2 ya bosku. Di sini saya ada di
laganya Norwich versus West Ham untuk laga nanti malam. Dilihat dari segi line up ini cukup sulit ya bosku, dari Norwich yang bakalan menjamu West Ham untuk laga nanti malam. Apalagi sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, Norwich yang berada di zona degradasi ya bosku. Saya rasa sini Norwich yang sudah pasrah ya bosku untuk turun kasta di musim depan, karena sini performa Norwich lagi berada penurunan performa ya bosku. Di sini Norwich menelan 3 kali kekalahan beruntun di 3 laga terakhirnya ya bosku. Dan di sini West Ham juga lagi berada di penurunan performa itu dengan mengantongi 4 kali kekalahan beruntun. Oke, jadi kalau kita lihat dari laga head to head, ini West Ham di 3 laga terakhir itu mampu menangkan laga itu dengan skor 2-0, 4-0 dan 2-0 ya bosku. Jadi rata-rata Norwich yang head to headnya berhadapan dengan West Ham ini agak sulit bisa mencetak gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under untuk laga nanti malam, karena sini Norwich yang juga bermain di kandang, kita bisa waspadai Pukki ya bosku. Pukki ini juga rekor yang bagus dimiliki oleh Norwich. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam itu bisa pegang West Ham ya bosku di handicap setengah, atau bisa bermain di over 2/4. Sorry ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam ya bosku. Itu sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke. Dan di sini kita lanjut ke build parlay kita ya bosku. Oke, di build parlay pertama bos-bosku itu bisa pakai Arsenal di under 3,5, West Ham di handicap setengah, Bologna di nahan 1/4, dan Clermont di over 2,5. Oke. Dan di build parlay kedua bos-bos bisa pakai Arsenal di under 3,5, West Ham di handicap setengah, Bologna di nahan 1/4, Getafe di over 2/4, dan Clermont di over 2,5. Untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai Clermont di handicap setengah untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada kesamaan feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.